jaringannya. Oke, kita mulai ya. Kita masuk hari ini kal imperfect dan kal perfect. Apa beda kal perfect dan kal imperfect? Kalau kal perfect itu cuma Oke, kalau perfect complete action, kalau imperfect incomplete ya. Complete incomplete itu jenis tindakannya ya. Nah, tetapi waktu tindakannya itu bisa di lampau, present atau sekarang, dan future. Oke, jadi perfect itu complete actionnya, penekanannya, imperfect incomplete action ya. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini ada verb conversive chapter 17. Kita sebenarnya sudah belajar ya. Kalau ada converted verbal yang diikuti oleh sequence of consecutive action, maka kita bisa pakai yang namanya verb conversive ini. Verb conversive itu verb konsekutif namanya, ya, atau disebut sebagai verb conversive atau verb konsekutif. Nah, verb konsekutif itu bisa menunjuk kepada lampau, present, atau future. Ini tergantung konteks. Ya. Nah, kalau sebelumnya dia sudah bentuknya past, terus diikuti oleh misalnya imperfect, nah imperfectnya itu jadi past. Biasanya imperfect itu kan future ya kan, karena incomplete itu biasanya akan datang. Nah, tetapi karena ada converted konsekutif, maka itu future-nya jadi past, jadi ikuti apa konteks sebelumnya. Oke, paham ya? Nah, ini verb konsekutif itu ya ada conjunction verb gitu. Oke. Nah, terus bisa diikuti oleh imperfect ataupun perfect. Nah, kalau ada kal imperfect dengan verb konsekutif, maka imperfect itu jadi apa? Lampau atau masa lampau ya. Nah, maka di sini diterjemahkan jadi kalau ini will observe jadi he observe. Kalau ini tanpa verb konsekutif akan datang, dia akan mengamati. Kalau di sini dia sudah mengamati, bentuknya lampau. Paham ya? Ini buka bukunya halaman 115. Nah, apa bacanya? Is more, ya kan? Ini bacanya apa? Is more. Kalau imperfect, kalau kita parsing tanpa verb konsekutif atau conversive, ya, gitu. Nah, tapi kalau ditambah verb konsekutif, is more, coba baca. Nah, is more-nya atau samar itu jadi apa? Past tense. Dan lampau, observe gitu ya. Nah, kalau di Inggrisnya ada tambah ed-nya. Ini artinya simple past ya. Oke. Nah, ini cirinya. Nah, coba dibaca is is core. Nah, ini artinya he will remember. Kalau pakai verb konsekutif jadi he remember. Is core. Coba baca. Nah, he remember. Nah, ingat ya, ini imperfect bisa diikuti verb konsekutif. Rumusnya seperti ini, morfologi seperti ini. Ada conjunction verb, ya, terus ada di sini ada namanya dages lene, ya, penekanannya ada titik di sini. Ini struktur yang bakunya ya. Itu aja sih sebetulnya. Nah, paradigmnya atau morfologinya kamu lihat turunannya ada 3 ms, ini artinya 3 maskulin singular ya, 3 feminin singular, 2 ms, 2 fs sampai 1 tp. Ini penekanannya seperti ini ya. Jadi ada fa, terus tambah dages lene di situ ya. Penekanannya itu seperti ini ya. Nah, yang pakai kamet dan patah nih, kamu lihat nih 1 ts ya, dengan cuma dia ya, yang lain pakai patah semua nih, lihat tuh. Oke. Nah, diterjemahkan jadi past tense ya, he kill, she kill, nih kan 3 feminin berarti she ya, 3 maskulin he ya kan, 2 maskulin
you. 2 feminim, you. Ini kayak gini, jangan lupa ya. 1 CS itu pasti I. 1 ETP, we. Ya. Jadi 1 common plural. Nah, 2 FP, 2 feminim plural, you. Ya. Oke, jadi sama pembentukannya itu seperti ini. Oke, ada pertanyaan di sini tentang verb konsekutif. Yang susah di Ibrani itu adalah paradigmnya. Paradigmnya itu maksudnya belajar seperti turunan-turunannya, morfologinya ya. Oke, jadi kalau kita punya by box itu bisa menolong banget. Jadi kita sudah tahu cara parsingnya ya, tinggal klik di situ sudah muncul parsingnya. Nah, yang penting bagi kita adalah kita bisa baca, bukan hanya baca, tetapi bisa memakai katakan misalnya seperti ini, ya. Nah, bisa mengerti ininya, morfologinya, tapi juga mengerti hubungan sintaksnya. Sintaksnya itu artinya kehadiran kata itu di dalam kata dalam klausa atau kalimat, ya seperti ini. Misalnya nanti call imperfect sintaknya apa, ya. Jadi kita nggak hanya belajar paradigmnya, tapi juga belajar ini ya, misalnya ini call perfect, nah, sintaksnya seperti apa. Ya, sintaks itu artinya apa? Sintaks masih ingat nggak? Nah ini kalau ini ada satu buku, ini Basic of Syntax. Nah ini yang kita mau ya. Sintaks itu artinya is the part of grammar that is devoted to the study of regularities governing sentences. Jadi ilmu tentang kalimat, ya. Nah, sebuah kalimat itu selalu ada namanya subjek dan predikat atau konstituennya, unsur-unsur kalimatnya atau konstituen itu ada namanya subjek, predikat, ya. Subjek itu biasanya ada kepalanya head, ya, disebut sebagai noun phrase. Kalau predikat kepalanya pasti kata kerja atau verb phrase ya, atau disebut predikator. Tapi di dalam predikat sendiri itu kan bisa ada unsur objek, itu pelengkapnya ya. Nanti ada unsur apa? Adverbialnya. Oke, adverbial itu artinya modifiernya, penjelasannya, bisa modify kata, bentuk, tempat, ya, waktu, and then apalagi tujuan. Nah, nanti kita waktu belajar call atau kata kerja ini, nanti kita belajar ada modifier menjelaskan tempat, tujuan, dan sebagainya ya. Tapi kita belum sampai di sini di materinya. Oke, jadi ini adverbial bisa menunjuk apa? Place, time, manner, dan sebagainya ya, bisa situasi dan sebagainya. Ini adverbial. Oke, terus ada namanya objek. Objek itu berarti menjadi target dari predikatornya. Ya, misalnya saya makan, saya subjek. Predikatornya apa? Atau predikatnya apa? Makan. Tapi predikat itu bisa ditambahin lagi komplement ya. Di komplement itu maksudnya penjelasannya. Misalnya saya makan pisang goreng. Nah, pisang goreng itu jadi objek. Terus saya tambahkan lagi, saya makan pisang goreng di warung Bu Pendek. Nah, warung Bu Pendek itu apa? Adverbialnya. Nah, ini disebut adverbialnya. Ya. Terus kalau tadi kan kamu bilang ada warung, saya makan pisang goreng di warung, kan bisa kan? Tapi saya tambahkan di warung Bu Pendek. Nah, kata Bu Pendek itu menjadi namanya atribut modifier. Paham ya? Ini istilahnya atributif modifier. Nah, ini sebetulnya di Ibrani kita kemarin sudah pelajari tentang kata sifat, yaitu biasanya kata sifat itu atributif modifier. Oke, ini unsur-unsur kata dalam kalimat ya. Nah, misalnya kalau di dalam Ibrani contoh misalnya he will kill. Nah, ini sudah ada subjek di dalamnya. Ya kan? Terus sudah ada predikatnya. Nah, karena di dalam ini kalau akhiran all ini
3ms ya. 3fs itu akhiran ini all ya, all ini. Nah, terus kalau akhiran li ini li, terus kalau akhirannya wah ini lain lagi. Nah, itu berarti 2ft ya. Lihat infleksinya. Nah, itu menandakan subjeknya yang di belakangnya ya. Nanti kalau kalian parsing kan selalu ada 3ms atau 3fs atau 1cs dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Subjek dari kata kerja itu. Ya, jadi dia sudah tersirat di dalam kata kerjanya. Tidak seperti misalnya bahasa Inggris, he ada subjek tersendiri, baru kill ya, will kill. Nah ini kan jadi 3 kata, sedangkan di dalam Ibrani cuma 1 kata, gitu ya. Oke, nah sekarang kita pelajari ya nih kegunaan dari verb conversive dengan contoh-contoh yang imperfect ya. Yang pertama, misalnya kejadian 4 ayat 1. Kalau kita baca di situ, Adam tahu bahwa Hawa istrinya dan kemudian dia mengandung dan dia melahirkan Kain, ya kan? Nah, kamu lihat di sini and Adam knew, di sini udah past tense kan? Ya kan? Kemudian diikuti ada kata conjunction verb. Verb itu maksudnya dan, ya. And kalau Yunani kai, ya kan gitu kan? Nah, kalau di Ibrani verb. Dan, nah, dannya ini kamu perhatikan di sini jadi conceive past tense sama setara dengan new ini. Mengapa? Karena konteks sebelumnya ini sudah lampau, ya. Jadi ini perfect lampau, complete actionnya lampau, complete. Ini pas, ini perfect nih. Nah, tapi kemudian diikuti imperfect. Cuma imperfectnya pakai apa? Half konsekutif yang 2 merah ini, 1, 2 nih, ya. Kemudian dia mengandung dan dia melahirkan. Nih dia. Ya. Jadi 2 imperfect ini akhirnya menjadi perfect. Ikut yang di depannya, yang hijau, yang biru ini. Oke, paham? Di sini ya. Nah, ini kejadian 4 ayat 1 ini contohnya. Coba kita baca. 1, 2, 3. Ha Adam yada et apa? Hawa apa? Isto Fatahar terus Fatelek et Yadin, ya kan? Kain. Oke, Kain itu ya anaknya. Oke, sudah. Ini aja. Ya. Kita belum lihat Bible box-nya. Oke, nah sekarang coba buka Bible box-nya. Genesis 4 ayat 1. Oke. Adam mah ya, itu artinya Adam, kemudian Adam yada. Lihat tuh, yadanya coba diparsing. Kalau perfect kan? Third person maskulin singular, tapi nggak ada verb konsekutif ya. Maka ini perfectnya complete. Kaunya itu udah complete. Ya. Oke. And Adam knew dan Adam tahu. Oke, kalau LAI diterjemahkan bersetubuh ya. Oke, kalau di ini Gintanya tahu ya. Nah, saya kurang tahu kenapa LAI terjemahkan, mungkin supaya lebih jelas ya. So, kalau Adam itu tahu Hawa istrinya kurang pas ya. Jadi lebih LAI menggantinya jadi Adam itu bersetubuh dengan Hawa ya. Pada bahasa dari original language-nya itu yada artinya tahu. Nah, perfect kenapa kok diterjemahkan lampau nih tahunya? Konteksnya sekali lagi.
Ya, jadi sekali lagi yang menentukan ini lampau, past, present, future itu bukan tensesnya karena di Ibrani nggak ada tenses. Yang menentukan past, present, future itu apa? Konteksnya. Konteksnya di situ Adam tahu itu atau Adam bersetubuh dengan Hawa itu udah pasti sudah terjadi ya kan, lampau. Waktu Musa menulisnya ya. Jadi, Adam knew if his wife. Okay, and then Haisto itu istrinya Faha. Ini sekarang coba baca nih. Fatahar. Ya kan? Coba parsing. Ya. Verb konsekutif, imperfect, kalau imperfect, verb konsekutif 3 fs, ya kan? 3 fs, feminim singular. Berarti menunjuk si Hawa ini. Ya kan? Dia berarti. Nah, verb konsekutif. Nah, kamu harus tahu nih. Ini ada verb konsekutif atau verb konversif. Tapi imperfect. Berarti di sini kalau ada verb konsekutif, lihat konteksnya sebelumnya. Konteks sebelumnya tadi yada tadi. Lampau kan? Nah, maka imperfectnya jadi lampau. Tidak lagi diterjemahkan akan, tapi past tense ya. Jadi mengandung konsif. Oke, paham ini? Nah, sama satu lagi tadi bore, yaitu lek. Kalau diparsing. Verb, call, verb konsekutif, imperfect, 3 fs ya kan? Dari kata yalat. Yalat itu artinya mengandung atau melahirkan ya. Oke, ini yang nomor 1. Bisa paham? Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, past tense narrative sequence may begin with temporal modifier. Ya, biasanya kalau bentuk ceritanya atau konteksnya itu lampau, ya, si narasi atau si penulisnya itu pakai. Tadi kan waktu di sini saya udah ngomong ada namanya adverbial kan, atau modifier kan. Salah satu fungsi modifier atau adverbial ini adalah menjelaskan waktu. Nah, itu bisa dipakai di dalam sebuah kalimat. Misalnya kan kita kadang-kadang suka pakai tambah adverb modifier dulu. Kata dulu itu satu kata keterangan waktu. Dulu, sekarang, apa lagi? Kemarin, ya kan? Nah, itu apa namanya? Itu temporal modifier. Kita ngerti ya, temporal modifier itu keterangan waktu. Maksudnya menerangkan itu waktu. Bisa waktunya lampau, kalau sekarang waktunya sekarang. Dulu berarti menerangkan waktu apa? Lampau, ya kan? Pas. Kalau besok akan datang. Nah, ini temporal modifier-nya adalah bentuk past. Di sini dipakai apa nih? Ya, ada fa, ye, hi, ya. Fa, ye, hi. Fa, ye, hi itu diterjemahkan after. And after. Setelah. Dan setelah kematian Abraham, misalnya contohnya ya, Allah memberkati Ishak. Nah, jadi kata memberkati di sini itu menegaskan lampau. Ya, nah ini di sini Allah memberkati itu menegaskan ini sudah lampau. Karena apa? Karena ada kata setelah. Setelah kematian Abraham itu sudah lampau, maka imperfectnya jadi lampau. Jadi kalau ada keterangan modifier di sini ini, maka imperfectnya yang pakai verb konsekutif menjadi past, menjadi lampau. Jadi paham? Contoh ya, nih kita lihat tadi kejadian 25 ayat 11. Coba baca fayehi ahare akare ya bacanya. Akare mor Abraham ya
Ishak. Ishak. Beno ya. Ini setengah vowel ya. Oke, stop sampai sini dulu. Nah, kamu lihat di sini ada fayahi diterjemahkan and after. Ya kan? Aharet mot Abraham, artinya the death of Abraham. Nah, Fayebarek Elohim. Jadi Allah bara maksudnya memberkati ya. Bless. Nah, coba kita parsing. Bahasa itu kalau imperfect verb konsekutif. Ya kan? 3 ms gitu. Nah, itu artinya God bless it. Nah, jadi lampau. Kenapa lampau? Karena ada ini. Lihat yang birunya ini. Ya, tadi kalau yang ini, yang merah ini jadi lampau. Kenapa? Karena ada perfect. Nah, kalau ini jadi lampau karena ada modifier, temporal modifier, he. Sama lah kalau di bahasa Inggris kan, kalau udah lampau, yesterday I go, benar nggak bahasa Inggrisnya? Salah, yesterday I went, ya kan? Gitu. Sama ini kalau udah lampau, maka ini jadi lampau. Oke, yang ketiga. A past tense narrative sequence may begin with the converted imperfect itself. Jadi kalau satu konteksnya itu sudah lampau, ya, oke, misalnya di sini ya, ini sudah lampau, kemudian ya otomatis berikutnya juga lampau. Jadi kalau ini memanggil, converted imperfect-nya itu sudah lampau, maka imperfect berikutnya juga lampau. Ya, contoh kalau kita buka Imamat 1 ayat 1. Levitikus ya, 1 ayat 1. Oke, coba baca itu. A, Ikra, El, Mose, Vaidaber, Yehova, Elah, Meohel, Moel, apa? Lemor ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. El, Mose, Vaidaber, Yehova, Elah, Lemor. Lemot kalian. Yang lemot. Oke. Coba. Sekarang lihat. Kalau saya tanya verb kalau imperfect verb konsekutif mana saja? Vaikra. Terus? Vaidaber. Ya kan? Dua-dua verb konsekutif. Satu kal, satu pl, ya kan? Nah, yang pertama, verb konsekutif imperfect. Allah memanggil atau Tuhan memanggil. Kata memanggilnya itu bentuknya apa? Kal imperfect verb konsekutif. Nah, dari situ sudah jelas itu adalah lampau. Kenapa? Konteks lagi Allah memanggil Musa, itu sudah terjadi di masa lampau. Nah, kemudian ada PL imperfect verb konsekutif, benar nggak? Itu apa? Jadi lampau nggak? Lampau kan? Apa di situ? Spoke, berbicara. Ya kan? Nah, ikuti yang sebelumnya. Nah, maka di sini dikatakan a past tense sequence may begin with the converted imperfect itself ya. Jadi kalau sudah ada converted imperfect ini otomatis dia jadi lampau. Nah, makanya yang ikuti
kedepannya itu juga lampau. Oke, ini perubahan-perubahannya. Misalnya kalau aku akan berkata, jadinya aku berkata, he said. Ini terjemahan Inggrisnya ya, sedikit berbeda. Will dwell jadi dwell, will go jadi went. Tadi saya bilang ya. Will rise up jadi rose up, said, he said, will build jadi build, will reveal, he revealed. Ya. Nah ini perubahan-perubahannya. Di dalam Ibrani juga ada perubahan-perubahannya. Ini seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini verb konsekutif dengan imperfect. Ada? Oke, 3 ini ingat ya, ada bentuknya temporal modifier atau bentuknya ada perfect verb atau dia sudah ada converted imperfect itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke verb konsekutif dengan perfect. Tadi imperfect, sekarang perfect. Ya. Ada pertanyaan? Yang imperfect sudah ngerti? Sudah ya. Oke. Nah, ini ada dia kasih contoh. Kalau perfect tadi apa pengertian perfect? Complete action, ya kan? Past, present, or future. Ya, kalau complete action konteksnya lampau. Umumnya kalau di perjanjian lama itu umumnya lampau. Karena menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Konteksnya umumnya lampau. Tapi kadang-kadang kan konteksnya itu kan bisa dalam bentuk narasi langsung ya. Pada saat itu orang itu lagi berbicara dan sebagainya. Itu bisa bentuknya present ataupun future. Ya, jadi nggak selalu lampau. Oke, jadi harus lihat konteksnya lagi. Nah, kalau ini misalnya kalau perfect bentuknya lampau ya, misalnya he observed. Ini nggak pakai verb konsekutif. Oke, misalnya samar ya kan? Samar artinya dia mengamati ya, atau dia melihat. Samar. Nah, pakai verb konsekutif samar. Nah, ya kan ini dia tambahannya. Tapi diartikan jadi ini apa? Will observe. Artinya apa ini? Will observe. Apa? Akan jadinya. Bentuknya jadi future. Jadi terbalik ya. Jadi kalau perfect biasanya lampau, begitu gitu verb konsekutif jadinya future, seperti imperfect tanpa verb itu. Ya. Oke, contoh lain misalnya Jakar, he remember menjadi apa? And Jakar and he will remember. Ada tambahan will-nya ya. Nah, ini rumusnya seperti ini, pakai for ini ya. Ada sifa di sini. Oke. Nah, ini contoh-contoh kalau dengan diturunkan itu jadi seperti ini ya. Ini menunjukkan ini verb konsekutif perfect. Tapi yang belakangnya misalnya a, ta, te, i, u, tem itu menunjukkan subjeknya. Ya, ada 3 ms, 3 fs dan sampai 1 tp. Oke, itu cuma perlu tahu aja. Terus sekarang kegunaannya. Nah, ini dia. Yang pertama, kalau dalam satu konteks cerita itu bentuknya future itu artinya akan datang ya. Oke. Nah, berarti kan dia mulai dengan sebuah imperfect akan. Ya. Nah, misalnya ini contohnya nih. Oke. Lalu sequence berikutnya, kata kerja berikutnya ada perfect nih, tapi pakai converted. Maka perfect-nya ini yang warna merah ini jadi future. Contoh misalnya nih, 6 days you will labor. 6 hari kamu akan bekerja. Ya, labor, bekerja cari nafkah lah ini. Dan nah dan ini menunjukkan apa? Verb-nya kan? Ya kan? Verb-nya. Tapi conversive dari perfect ke perfect-nya. Nah, ini dia. Sita, ya kan? Maka diterjemahkan jadi will, ya kan? Will labor and will do, atau ya
Karena di sini depannya sudah ada will, tinggal tambah and do. Itu juga boleh. Artinya kamu akan bekerja dan kamu akan, nah gitu, mengerjakan semua pekerjaan. Jadi ini jadi lampau akan datang. Nah, ini namanya verb konsekutif dengan perfect ya. Oke, coba kita buka ulangan 5 13 ke parsing ya. Ulangan 5 ayat 13. Oke. Nah, coba parsing. Nih ya. Bekerja, misalnya di situ apa? TA board. Kau imperfect 2 ms. Ya kan? Second person singular. Engkau akan bekerja, you shall atau will labor. Nah, kata constant sequence yang berikutnya apa? Ini. Mengerjakan. Ya kan? Kita baca fa a sita. Parsing. Kau verb konsekutif perfect second person maskulin singular. Nah, perfectnya jadi bentuknya future. So, akan bekerja dan akan melakukan. Nah, begitu. Ya. Paham ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, sama kayak tadi kalau verb konsekutif imperfect, ini juga ada verb konsekutif perfect yang memakai temporal modifier. Nah, mau temporal modifier ini apa? Fehaya. Apa? Fehaya. Nah, kalau ada fehaya, ini menunjukkan apa? Bentuknya sudah future. Nah, pada hari itu, artinya fehaya itu artinya dan pada hari itu, atau dan hari itu, gitu ya. I will break the bow of Israel. Misalnya kalau besok saya akan, nah pasti gitu kan? Atau minggu depan, lusa, itu temporal modifier future. Lusa, besok, tahun depan, minggu depan. Nah, itu temporal modifier. Nah, kalau di Ibrani, Fehaya ini menjelaskan future. Maka di sini apa? Kalau perfectnya menjadi future. I will break. Oke, coba latihan baca. 1, 2, 3. Fehaya, bayom, hahu, kesabarti, keset, Israel. Keset, Israel. Ya kan? Nah, karena ada temporal modifier di sini, maka di sini kalau perfectnya, kalau konsekutifnya jadi future. I will break. Dan pada hari itu aku akan break the bow of Israel. Melanggar apa ini? Bow itu apa? Hah? Aku mau mematahkan rusuk Israel. Next, yang ketiga. Convertive perfect will frequently follow an imperative verb and carry the full force of the initial imperative. Nah, maksudnya di sini kalau di dalam convertive perfect itu diikuti oleh sebuah kata kerja, nanti bentuknya imperatif, itu perintah maksudnya. Ya, maka convertive perfect-nya itu akhirnya berubah menjadi future. Contoh misalnya di depannya ini ya, berdiri, imperatif ini. Nah, maka kata proclaim, berkata yang di belakangnya itu nanti akan menjadi future. Konteksnya, perintah itu kan belum terjadi, masih bentuk perintah, akan. Ya kan? Kata Yahweh itu, stand, berdirilah di depan pintu atau gerbang bait Allah.
Dan nah, kamu akan di situ proklaim di sana kata-kata ini, dan kamu akan berkata, dengarlah firman Yahweh. Dan dalam Yeremia 7 ayat 2 ya. Coba kita buka Yeremia 7 ayat 2. Oke. Kita lihat yang ini aja ya. Coba baca Amot, Besar, Bet, oke, Yehova, apa? Fekarata, Sam, Et, Hadavar, Nase, Feamarta, Ciu ya. Terus Devar Yehova. Artinya the word of Yahweh ya. Nah, coba tuh Amot. Di parsing apa? Imperatif kan? Coba kita lihat. Kita parsing Amot. Di situ kau imperatif kan? Artinya berdirilah. Stand, ya kan? Lalu besar artinya di pintu, di gerbang Bet Yehova, artinya the Lord's house, di bait Allah atau rumah Tuhan ya. Terus pekarata, nah, parsing verb konsekutif perfect 2 ms ya kan. Nah di situ RSV terjemahkannya apa? Proclaim. Nah ini jadi perintah juga, atau di sini will proclaim, akan memproklamasikan atau menyerukan ya. Nah di sini kalau di sini diterjemahkan will ya, you will proclaim. Jadi perfectnya jadi bentuk future atau imperatif ya. Oke, that's the example. Ini contohnya. Nah, terus satu lagi di sini ada Feamarta, ya kan? Verb konsekutif perfect, tapi bentuknya jadi future atau imperatif. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau parsing ya sama ya, kita pakai, tadi saya sudah jelasin, kalau imperfect 3ms dengan verb konsekutif gitu ya. Parsing gampang. Oke, pelajaran kita sampai sini, 17 selesai. Minggu depan kita mau masuk chapter 18, kal imperatif. Ya. Nah, sekarang kita latihan-latihan. PR-nya dulu. PR-nya dulu, latihannya yang lama. Teorinya simple sih kalau Ibrani. Ayat berapa dulu? Kejadian 1 ya. Oke, coba baca. Ini kan? Oke. Ya, saya pakat, Esara, Kaser, Amar, Fayaas, Yova, Lesara, Kiaser, Tiber. Oke. Nah, kalau Septuagintanya gimana baca? Kai, Kurios, Epes, apa? Epes, Kefato, and Sarah ya, Sigma. Nah, Kai Kurios Epevekato, Epeskefato, dan Tuhan mengunjungi dan Sarah.
kata eten dan dia berkata seperti yang dia katakan kai epoi esen dan Tuhan melakukan apa kurios tesara kata elalesen dan Tuhan melakukan ya apa yang dia janjikan kepada Sarah. Oke. Nah, RSV-nya juga sama ya, visited Sarah. Nah, sekarang kita lihat Ibrani-nya nih. Yehovah ini artinya the Lord atau Yahweh ya kan. Nah, ini pakat. Di situ apa? Kal perfect. Diterjemahkan apa sama RSV? Visited. Complete action in the. Jelaskan nggak di situ? Pakatnya apa dijelaskan? Perbaiki ya kalau salah. Apa? Complete action in the past. Tulis di situ complete action in the past. Penjelasannya itu artinya kal perfect. Tuhan Allah mengunjunginya atau memperhatikan itu jadi bentuk lampau. Oke, Sarah ini add itu menandakan objek langsung Sarah ya, add Sarah artinya mengunjungi Sarah. Lalu ki aser. Nah, sekarang kamu lihat di situ ki aser diterjemahkan apa? Seperti yang ya, as seperti yang dia gitu. Amar. Nah, sekarang perhatikan nih, kal perfectnya lagi. Bentuknya apa? Past. Complete action in the past. Cuma pasnya ini gimana pasnya? Nah, kalau di bahasa Inggris kalau kalian dulu masih ingat ada namanya past perfect. Jadi kalau saya bisa gambarkan, nah sekuennya kan ini past ya. Ini present, ini future. Nah, pas ini kan wilayah perfect itu, ya kan? Nah, ini. Tapi sekali lagi nggak semua pas perfect itu pas ya, konteks lagi. Tapi ada yang bentuknya lampau lagi. Nah, ini namanya past perfect. Ya, dalam Ibrani itu disebut perfect doang. Jadi ada lampau dari lampau. Gitu. Nah, ini misalnya contohnya ini tahun 2000 lah. Lampau kan tahun 2000 kan? Sekarang 2000. Nah, ini misalnya 1990. Sudah lebih lampau lagi. Oke? Nah, jadi satu namanya past perfect, satu namanya past. Nah, kalau di Ibrani perfect gitu. Tetap namanya perfect. Jadi kegunaan perfect itu bisa menunjukkan past ataupun past perfect, ya. Nah, itu contohnya. Yang mana yang past perfect? Ya nih, berkata ini. Dia Allah berkata dulu atau dia berjanji dulu, baru dia datang mengunjungi. Jadi di sini visitnya, di sini have stay. Oke? Ya. Nah, itu fungsi dari, memang di buku yang kita pelajari nggak ada, tapi ada di ini ya, di buku satu lagi. Kalau kalian punya bukunya itu buka aja halaman kal perfect ya, kal perfect halaman ya, nih ya. Kalau imperfect dulu mungkin ya, bab 13 hilang sih, 14
Fungsi Cal perfect. Bukan. 14 ya. Cal imperfect. Berapa? 139. Beda halamannya sih. 13 itu Cal perfect 98 malah. Nah, ini dia. Ada yang pegang buku ini enggak? Halaman 96 ya. Nah, itu ada penjelasannya juga melengkapi buku yang kita pelajari ya. Coba kalau di buku tadi ini memang cuma hanya complete action in the past, present, future. Ini di sini dijabarin lebih. Contoh misalnya ada tambahan kayak past perfect lagi. Ya, ini ada bukunya. Nggak salah kan kalian ada ya? Siapa yang kemarin punya? Hah? Yang bahasa Indonesia? Hah? Ini kan ada pernah di fotokopi itu, ya kan? Dulu angkatan siapa ya? Iya, audiens ya, mereka fotokopi ya. Oke. Tapi itu tambahan aja, ini buku tambahan aja. Ya, yang penting PDF ini aja cukup. Ini PDF aja kalian bisa kuasain aja udah bersyukur, alhamdulillah. Haleluya. Oke. Ada yang tanyakan? Harusnya masih ada lah, di perpus ada kok bukunya. Terus cuma PDF itu saya nggak punya. Yang ada saya bahasa Inggrisnya sebetulnya. Nanti saya bagiin ya bahasa Inggrisnya dari ini buku Page Kelly ya. Ini dulu saya mungkin standar dari STT biasanya pakai buku ini sih. Ini diterjemahkan sama Momentum ya. Bentuk saat juga ada sih dari STT saat. Tapi ini yang Momentum ya. Nah, tapi saya pikir ini pakai buku dari Gary Pratico ini lebih simpel. Jadi saya pakai buku ini. Oke, tapi ada beberapa hal yang saya tambahkan ya. Nah, misalnya kayak contoh nih, kan di buku Gary nggak ada. Nah, ini kayak misalnya past perfect ini. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Maka ini amarnya di sini apa? Diterjemahkan apa? Complete action in the past perfect misalnya gitu. Atau istilahnya lampau dari lampau. Nah, tambahin ya. And then the Lord did kemudian situ via as coba diterjemahkan. Parsing. Oke. Now five consecutive imperfect 3 ms gitu ya. Dari kata asah artinya apa? Melakukan ya atau membuat. Nah, saya tanya nih, itu five consecutive imperfect. Diterjemahkan apa sama RSV? Did. Kenapa did? Kenapa did? Iya, saya tanya kenapa pakai did di situ? Iya, karena ada verb konsekutif atau verb konversif mengikuti perfect. Perfectnya apa di situ? Perfect apa yang diikuti? Mengunjungi itu tadi, ya kan? Kat, ya kan? Perfect. Nah, ikut itu. Oke. Nah,
di ini ditulis di situ ya di tugasnya. Bisa ngerti ya? Nah, ini kan tadi contoh ada verb konsekutifnya. Jadi the Lord did to Sarah. Ya. Nah, terus yang belakang nih. Be bear. So, passing. PL perfect. Nah, sekarang saya tanya nih. Ada verb konsekutifnya nggak? Enggak. Tapi perfectnya di situ diterjemah LSV apa? Spoken atau promise, ya kan? Nah, perfectnya maksudnya apa di situ? Jelasin. Complete action in the past perfect. Gitu. Apa? Lampau dari lampau. Jadi lampaunya lebih lampau lagi. Lebih lampau dari apa? Dari kata tadi. Nah, jadi kamu tulis di situ. Jadi bentuknya jadi apa? Complete action in the past. Ya, past perfect in the past perfect. Past perfect lampau dari kata apa itu? Yang lampaunya. Did tadi. Ya, ini kecil banget tapi yang mana nih? Yang ini ya. Oke. Lampaunya adalah did. Tapi yang lebih lampau lagi apa? Promise. Ya, Allah berjanji dulu, baru dia melakukan. Ya. Nah, itu ditambahin ya kalau belum lengkap penjelasannya. Nah, sekarang yang kedua apa? Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Oke. Kita baca Ibraninya ya. Ahabdi apa? Etekem Amar Yehova Ahaftanu terus halo gitu ya. Terus Esau apa? Ya, Leakop ya, Yakub maksudnya. Terus Naum Yehova apa? Yaakov. Kop, sorry, bukan kom ya, kop. Yakub ya. Oke. Kalau narasinya bagaimana? I have loved you, says the Lord. Terus? Okay, says the Lord, yet I have loved people. Nah, coba kan kita lihat ini ya, Ibraninya. Mahabeti. Kalau di parsing itu apa? Perfect.
Nah, ada verb konsekutif ya kan? Nah, di situ kalau perfect berarti 1 CP 1 CS ya, I. Terus ini kata ahop itu artinya kan cinta ya atau mengasihi. Nah, aku mengasihi kamu. Nah, di sini kalau LA terjemahkan, ya kan? Dari kata ini aja. Etekem ya. Etekem itu berarti 2 MP ya. Maskulin plural. Berarti you ya. You berarti jamak di sini ya. Jamak. Akunya di sini siapa? Tuhannya. Ya, Tuhan mengasihi Israel maksudnya. Firman Tuhan. Nah, kata call perfect itu diterjemahkan apa? Sama RSV. Have love. Ya. Nah, berarti ini apa? Complete action in the past, present, the future. Past. In the past. Ya. Oke. I have love you. Nah, memang RSV-nya menerjemahkannya jadi ini ya. Kalau di bahasa Inggris jadi lebih kaya sebetulnya karena dia ada tenses ya. Ya walaupun ini bentuk mas, tapi kata kasih itu masih berlangsung hingga sekarang. Jadi kalau tadi ada past perfect, ini nanti jadi present perfect. Artinya tindakannya lampau tapi sampai sekarang. Ya. Nah, kalau kita lihat Yunaninya di sini indikatif auris ya. Auris itu artinya apa? Snapshot ya. Jadi pada masa itu Allah mengasihi. Ya. Still present, masih sampai mengasihi sampai sekarang itu maksudnya ya. Oke. Tapi ini call perfect. Complete action in the past ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ve atau fa. Nah, ini ada verb konsekutifnya lagi. Ya. Fa amar tem verb arsing. Oke, jadi ada call perfect verb konsekutif 2MP. Second person maskulin plural. Artinya apa di situ? Amar itu berarti artinya apa? Hah? Berkata. Ya kan? Nah, di situ RSI terjemahkannya apa? Apa? C. Ini ya. Jadi apa? Perfectnya bentuknya jadi apa? Verb konsekutif perfect. Nah, perfectnya itu bentuknya apa? Verb konsekutif perfectnya. Jadi present. Konteksnya lagi, karena ada verb di situ. Ya. Nah, kamu lihat di sini. Oh, sorry, saya ada skip ini call perfect amar di sini ya. Sorry. Ada amar, Allah berkata ya, atau firman Tuhan, amar. Di sini call perfectnya apa? Complete action in the present. Kalau aku mengasihi itu kan dari dulu. Ya kan? Aku mengasihi itu kan dari dulu. Ya, pas. Oke, tapi kalau aku berkatanya kan di sini. Walaupun pakai perfect. Ya. Nah, jadi hati-hati ya, perfect itu kan saya dari nggak selalu lampau. Bisa juga present. Di sini present. Kita jangan terkecoh. Perfect
itu bukan tenses. Konteksnya yang menjadi tenses. Nah, konteksnya present, Allah berkata. Ya, says the Lord atau firman Tuhan atau Tuhan berkata. Present. Oke. Nah, terus ini ada verb konsekutif bentuk perfect. Ya kan? Tetapi kamu berkata. Nah, verb konsekutifnya perfect itu jadi apa? Present juga, mengikuti perfect yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Present kan? Terus ada verb konsekutif lagi, ya ikuti lagi jadi present juga. Paham nggak? Nah, maka terjemahan RSV itu kelihatan tuh. Says the Lord. You say, ya kan? Bentuk present. Lalu ahaketanu. Coba nih, kalau perfect second person second person ms. Ya, ada sufiksnya 1 cp gitu ya. Nah, di situ diterjemahkan apa? Mengasihi kami. Ya. Engkau mengasihi kami atau kamu mengasihi kami. Nah, kata mengasihi di situ apa? Kalau perfectnya bentuknya apa? Past present future. Lihat konteksnya lagi. Kamu berkata, bagaimana kamu mengasihi kami? Nah, kata mengasihi lagi, jadi bentuknya apa? Lampau. Konteksnya lagi. Kan Allah mengasihinya dari lampau sudah. Ya kan? Nah, tuh, otaknya kurang jalan kalian. Lampau kan? Oke. Padahal nggak ada verb konsekutif, jadi kamu nggak bisa mengatakan itu present. Ya. Nah, makanya hati-hati dengan konteks. Ini susahnya bahasa Ibrani, dia nggak punya tensi soalnya, bisa menjebak kita. Ya, kalau di Septuaginta misalnya Ibrani, Yunani-nya jelas ini, auris sudah lampau. Ya kan, egapesas. Gitu. Oke. Nah, dengan apa kamu, dengan cara bagaimanakah kamu mengasihi kami? Oke, lanjut lagi ya. Mana lagi kata kerjanya? Udah nggak ada. Ada kan di situ call verb consecutive imperfect. Namun aku telah mengasihi Yakub. Itu kan? Ahab. Itu call verb consecutive imperfect diterjemahkan jadi apa oleh RSV? I have love. Ya kan? I have love. Maksudnya Yakubnya, mengasihi Yakubnya, Allahnya ya, Allah yang mengasihinya. Nah, itu verb konsekutif imperfect, berarti imperfectnya jadi apa? Incomplete action, apa? In the past. Ikut apa? Mengikuti apa? Ayo, ikuti yang perfectnya tadi apa? Mengikuti yang mana konteksnya? Love itu tadi dengan cara apa engkau mengasihi kan? Ahab. Iya. Ini. Yang ini mengikuti yang ini. Ahab betanu. Nah, itu kan perfectnya lampau kan? Terus diikuti kalau perfect konsekutif, kalau konsekutif imperfect, maka imperfectnya jadi lampau. Ingat rumus ini tadi. Tuh, mampu kan kalian? Nih. Kemana?
Oh ya, masuk aja Pak. Nah. Ini imperfect-nya jadi kenapa? Dia ikuti apa? Tadi yang imperfect ya, sorry. Yang perfect dia ikuti yang ini ya. Nah, ini lagi nih. Ya kan? Oh, ini yang imperfect ya. Nah, imperfect-nya itu jadi lampau. Lampaunya ikuti yang mana tuh? Apa? Nah, ikuti yang ini loh. Bukan berkata itu loh ya. Tapi yang ini, yang mengasihi ini. Iya. Gitu. Oke, jadi sekali lagi ya. Coba. berarti perfect. Aku mengasihi kamu. Kata mengasihi di situ apa? Perfect kan? Complete action. Tapi bentuknya lampau. Oke? Aku mengasihi kamu. Nah, terus diikuti lagi. Bagaimana aku mengasihi kamu? Perfect lagi kan? Benar nggak? Perfect kan? Lampau lagi kan? Tapi setelah lampau, terus ada lagi ini. Hab. Five consecutive imperfect. Mengasihi lagi kan? Nah, imperfectnya jadi apa? Lampau. Ikuti perfect yang di depan. Jadi ada 3 nih. Nah, perhatikan di sini. Ada 3 kasih kan? Love, terus love. 2 love yang pertama itu apa? Lampau. Perfect soalnya. Konteksnya lampau. Tapi yang ketiga, love yang ketiga apa? Imperfect. Nah, imperfectnya jadi apa? Jadi lampau. Oke? Nah, itu aja, perhatikan itu ya. Nah, berikutnya apa? 28 ayat 16. Oke. Coba baca Ibrani ya. Oke. Faikar Yakob Oke, ya dati ya. RSV-nya, then Jacob awake from his sleep and said, surely the Lord is in his place ya. And I didn't know it. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Oke. Nah, coba baca nih. Faikra. Five consecutive call imperfect 3ms, ya kan? Nah, RSV terjemahannya apa? Then Jacob awoke, artinya bangun. Nah, itu incomplete action in the past atau future atau present? Past. Lampau. Kenapa lampau? Ada verb konsekutifnya, ya, dan konteksnya lampau. Yakub bangun. Nah, itu lampau udah ya. Oke, dan Yakub bangun dari tidurnya, and then Vayomer. Coba diparsing lagi. Oke, jadi verb consecutive imperfect 3ms. Artinya di situ RSV terjemahkannya apa? Dan berkata. Nah, berkatanya itu apa? Imperfect. Kalau imperfect kan in the past or
Future or present? Past. Kenapa past? Ya, ikut yang sebelumnya ini ya. Oke, surely the Lord is in the place and I didn't know. Nah, coba ini yang mana lagi? Nih, yadati. Verb call perfect. 1 PP CS. Tahu. Jadi di situ lo adati I did not know. Dan aku tidak tahu. Nah, RSV terjemahannya apa di situ? Perfectnya. Nah, complete action in the past. Apa past? Konteksnya lagi. Jadi berani itu gampang, konteks, semuanya konteks, ya, gitu. Jadi kok Allah ada di sini nih, tapi aku tidak tahu. Ya ini kan cerita waktu Yakub ketemu dia gitu, ya, konteksnya. Nah biasanya kalau perfect dia umumnya lampau, ya. Ya, so kalau ditanya misalnya kalau perfectnya apa di situ? Complete action in the past, lampau, ya. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada pertanyaan, biasanya ada mujizat. Oke, yang ke berapa sekarang? 4. Apa? Mazmur 19. 15 ya. Oke. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, sekarang baca nih. Gam. Hosek apa? Hasok. Oke, ulangin sekali lagi. Gam. Etam. Beniketi. Mipesa. Raf ya. Oke. Coba lihat di situ kalau imperatifnya ada nggak yang pertama? Di situ diterjemahkan apa? Hasok. Artinya apa? Jagailah, ya kan? Atau lindungilah. Ya. Ini jagailah atau lindungilah hambamu, ya. Nah, kemudian ada diikuti apa berikutnya itu? Al mis lu li. Ya, ini gabungan dari arah apa? Adverbnya, kemudian kata kerja
kerja dan sufiksnya ya. Nah, kok kata kerjanya yang dipasing? Kal imperfect 3MP. Oke, 3MP. Nah, di box itu dikasih istilahnya passive in meaning. Nah, passive itu tadi kita udah pelajari sebetulnya, cuma di sini tidak disebut passive tapi disebut sebagai ini ya, tadi ada namanya imperatif mana tadi ya? Ini imperatif verb kan? Oke, tapi di sini bentuknya perfect, ya, perfect tapi converted punya, maka bentuknya jadi imperatif. Nah, kalau ini imperatifnya apa ini? Lindungilah, withhold, keep back thy servants. Ya. Nah, terus di sini ada kal imperfect-nya nih. Tapi diterjemahkan apa kal imperfect-nya? Hah? Kal imperfect di situ RFC terjemahkannya apa? Iya, janganlah menguasai kan kalau Indonesianya ya. Ada lo kan soalnya di situ. Ya kan? Not artinya. Al itu ya. Nah, ini diterjemahkan jadi apa? Not have dominion over me. Me-nya itu be belakangnya kan. Janganlah mereka menguasai aku. Nah, kata imperfect-nya di sini menjadi apa bentuknya? Jadi imperatif atau bentuknya jadi passive. Karena kenapa? Karena mengikuti yang ini tadi di depannya ada apa? Imperatif ini. Nah, bingung. Jadi enggak? Jadi diterjemahkan apa di sini imperatifnya? Jadi bentuk apa? Perintah atau bentuknya passive. Nah, passive itu artinya perintah cuma lebih lembut. Lebih bersifat permohonan. Kalau perintah kan top down ya. Kalau permohonan dari bawah ke atas. Ya, kita memohon kepada Allah. Nah, itu istilahnya apa? Passive. Apa? Passive. Passive itu artinya apa? Permohonan atau permintaan. Ya. Nah, tapi passive itu memang khusus untuk orang keberapa? Ketiga. Nah, nanti kalau untuk orang pertama namanya kohortatif. Ya, jadi misalnya ini orang ketiga dia memohon kepada Allah. Jadi kalau kohortatif sama aku atau kami, ya. Nah, maka RFC terjemahkan ini. Let, ada kata let-nya. Nah, itu passive itu. Atau kata lah. Nah, ela itu bahasa Indonesia jadi lah, janganlah. Ayolah, marilah. Nah, itu passive ya. Oke. Nah, kemudian ini. Kemudian then at ham. Coba parsing. Kal imperfect 1 s. RSV terjemahkannya apa? I shall be blameless
nanti blameless-nya itu di ini ya, di nifalnya. Tapi I shall be nih. Aku akan menjadi. Nah, maksudnya itu. Atau LAI terjemahnya maka aku menjadi. Kal imperfect kan? Kal imperfect RSV-nya apa di situ? Iya. Incomplete action in the future. Maka aku akan menjadi. Itu belum terjadi. Kan masih permohonan. Janganlah orang jahat itu menguasai aku. Supaya aku akan menjadi murni atau tidak bercela. Ya, jadi kal imperfect-nya jadi apa? Future. Nah, terus ada nifal nih. Nifal verb consecutive perfect. Pasti nggak nih kalian? Ini kalian kerjain nggak sih? Banyak bingung-bingung. Nah. Oke. Pastinya ya kalau nifalnya ini terlalu kecil. Kalau nifalnya dari mana? Kalau nifalnya dari apa? Kalau nifal verb consecutive perfect. Nih, nifal verb consecutive perfect. Jadi future. Gitu. Nifal itu maksudnya apa itu? Bukan kalau nih. Pasif. Simple pasif. Tapi bentuknya perfect. Incomplete. Tapi jadi apa? Complete, perfect kan? Tapi akan datang. Nah, aku akan menjadi bersih atau aku akan menjadi dibersihkan gitu. Karena bentuknya pasif. I shall be blameless. Nah, jadi kalau blameless-nya di Ibrani kelihatan ya. Disucikan maksudnya. Artinya Allah yang membersihkan kita. Maka bentuknya nifal. Nifal itu berarti Allah nah, kita jadi pasif di situ. Maka aku kalau terjemahan Inggris Indonesia nggak kelihatan ya. Tapi kalau di Ibrani kan udah jelas di situ bentuknya nifal. Nifal itu berarti pasif. Nah, dibersihkan. Aku akan dibersihkan begitu. Maka aku akan disucikan gitu atau dibersihkan. Oke, jadi saya lagi nifal verb consecutive perfect. Perfectnya itu ikut apa? Ya, ikut yang mana? Ikut yang mana? Ini. Kal imperfect ini akan menjadi tadi itu. Kan? Oke, jadi kan depannya apa? Imperfect. Kal imperfect kan? Setelah itu langsung verb consecutive perfect. Maka perfectnya menjadi future. Sebab di depannya ada imperfect. Gitu, ya. Oke, ngerti? Ngerti nggak? Ya sudah. Ayat berikutnya apa? Dua ayat 18. Oke, coba baca lagi. Yehova. Benar ya? Oke, Yehova Bayom. Oh, Vahaya, kalau sorry kok Yehova. Vahaya, Fayom. Ini mata udah kabur ini.
Verhaya, Bayom, terus Ahu, oke, Neum, Yehova, oke, Isi, Velo, iya. Coba setelah kita baca. Kai estai. Oke, Baalim. Ya. Baalim, Baal, dewa Baal itu. Oke. Nah, and that day says the Lord, you will call me my husband and no longer will you call me my Baal. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ini bangsa Israel yang ini ya, melenceng nih. Nah, sekarang kita lihat Fahaya. Kalau kita parsing apa? Half consecutive perfect. Nah, RSI terjemahkannya apa? Apa? Ya. Apa? Fahaya itu loh, tadi kan kita udah pernah baca kan di sini. Itu tempora modifier. Nih. Nah, kalau ada tempora modifier, pasti di sini jadi apa? Future. Ya, future. Oke. Nah, future-nya mana di sini? You will call me. Ya kan? In that day you will call me. Pada hari itu kamu akan memanggil aku. Nah, call-nya mana di situ? Ini call imperfect. Jadi apa nih? Tikeri ya. Nih. Call imperfect second person feminim singular. Nah, ini incomplete in the future. Terus satu lagi apa? Yang mana future lagi? Ini. Memanggil terus apa lagi? Memanggil lagi kan? Tidak akan memanggil lagi kan? Nah, ini keri lagi. Cuma ini disambung dengan conjunction dan affix ya, jadi agak panjang. Follow artinya tidak memanggil. Tikeri li. Tidak memanggil aku. Tidak lagi memanggil aku. Nah, kalau kita parsing di sini call imperfect-nya jadi apa? Incomplete action in the future. Kenapa? Karena ada tempora modifier ini. Oke, and in that day, paham? Oke, itu ya. Jadi kamu lihat kata kerjanya di sini ada in that day atau it shall be, New King James-nya ya, it will come sama Fahaya itu bisa diartikan in that day itu lebih pas ya. Atau akan atau in that day. Nah, jadi kalau ketemu Fahaya, ingat aja di depannya itu misalnya kayak call itu pasti future. Oke. Nah, kata firman Tuhan says the Lord. Di sini kan ada kata bayom ha mana nih kata ini. Oh, ini di sini dia pakai kata benda ya, utterance ya. Oke. Nah, udah 5 soal kan? Oke. Ya, kalau misalnya saya tanya kenapa ini atau tentukan imperfect-nya ini kan ada 2 imperfect. Satu. Ini imperfect apa ini? Future. Kenapa? Karena depannya ada ini. Ya. Ya. Coba latihan lagi ya.
Coba Yesaya enggak, Mazmur ya, Mazmur 76 ayat 9, coba buka. Mazmur 76 ayat 9. Oke, coba lihat perfect dan imperfectnya di situ, atau di sini perfect dan perfectnya. Nah, tentukan perfectnya itu seperti apa diterjemahkan. Oke. Nah, itu dua-duanya apa itu? Satu he feel perfect, satu lagi count perfect. Berarti ada dua perfect kan? Tapi ada verb konsekutif nggak? So gimana ini? He feel perfect. Perfect yang pertama diterjemahkan apa? He feel. Berarti he feel itu maksudnya apa? He feel. Kausatif aktif kan? Tapi perfect. Incomplete atau complete? Complete, ya kan? Nah, complete-nya apa? In the past, present, future. Ya.
Jadi kalau causati itu diterjemahkan apa? Cause to be heard, memperdengarkan. Nah, di sini LAI terjemahkan jadi bukan mendengarkan, jadi memperdengarkan. Jadi yang membuat membuat Allah itu mendengarkan. Allah itu jadi Allah itu jadi mendengar keputusan. You cause judgment to be heard from heaven, ya. Atau from the heaven thou didst utter judgment. Judgment itu di situ kata sin. He feel perfect second person masculine singular. Ya, 2 ms. Diterjemahkan apa di sini? Cause to be heard atau cause to be heard. New King James-nya tuh kelihatan itunya ya, he feel-nya. Kalau RSV kurang ya. Nah, pas ya. In the past kan? Nah, satu lagi kalau perfect-nya di sini. Ya, versa katah. Diterjemahkan apa tuh? Di parsing apa? Cal perfect 3 fs. Ya kan? RSV terjemahkannya apa? Fear, takut. Nah, bentuknya apa itu? Past, in the past ya kan? The earth fear, dan bumi takut. Jadi kata memperdengarkan dan takut itu bentuknya apa? Konteksnya lampau. Jadi dua-dua lampau ya. Oke, coba lagi. Kejadian 5 ayat 2, coba buka. Kejadian 5 ayat 2. Nah, coba tentukan di sini. Kalau perfect dan imperfect. Apa ada install Bible? Oh, Mazmur. Kejadian 5 ayat 2. Nah, di situ kan ada apa konsep imperfect. Nah, gimana penerjemahan sudah?
Coba nih, Sarah, mana Sarah? Baca. Ya. Iya, Pak. Oke, coba baca. Mbak. Zakar unekebah Oke. Beraam Faibarek Oke. Otam Faikra Oke. Et Semam Adam Beyom Bibaram. Oke. Noniat. Coba baca. Ayat berapa kok? 2. Ya ini. Kelihatan di layar kan? Iya. Zakar unekeba beraam. Terus? Faibarek. Ya kan? Lalu? Otam. Gak ada suara. Otam. Wajikra. Et. Semam. Adam. Beyom. Hiba. Rams. Apa nih? Hibaram. Ya, hibaram. Oke, coba semuanya baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Zakar Adam Beyom Hibaram. Oke. Coba Tuan tanya, arsen nah, jakar di sini jakar ukeba, ya, male and female itu maksudnya ya, laki-laki dan perempuan. Lalu di sini beraam, coba parsing. Nah, perfect 3 ms. Tapi ada suffix di situ ya. Mereka artinya. Soalnya 3 suffix 3 mt berarti them. So created them. Nah, kalau RSV di situ terjemahkan jadi mencipta, created. So pasnya perfectnya jadi apa? Complete action in the past, menciptakannya sudah selesai di waktu lampau, nah, gitu ya. Jadi Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, and then di sini ada Faibarek. Di parsing juga gimana? PL, verb konsekutif imperfect 3 ms. Nah, ada PL di sini berarti artinya apa PL itu?
Aktif apa? Aktif intensif ya. Nah, di situ diterjemahkan RSV-nya apa? Blessed. Memberkati. Ya, bentuknya PL dari penegasannya. Nah, terus kamu lihat di situ ada verb consecutive imperfect sama RSV terjemahkannya apa? Blessed. Berarti imperfectnya jadi apa? Oke. The past mengikuti apa? Ya apa itu? Bera ini ya kan? Kalau perfect ini. Oke. Nah, ini dia harus tahu ya. Sequence-nya harus tahu. Terus apa lagi? Nah, sama kan? Kalau verb consecutive imperfect. Berarti diterjemahkan apa di situ? Past tense kan? Name. Oke? Terus ada lagi? Nah, ini verb infinitive kita skip dulu ya. Kita belum belajar infinitive. Oke, jadi ada dua ya verb konsekutifnya. Imperfect jadi perfect. Oke, satu lagi. Kejadian 24 ayat 7. Buka. Kejadian 24 ayat 7. Oke, coba mulai dari ini aja. Nih dari ini ya, who yang ada di situ dikatakan dia akan mengutus ya. Dia juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Jadi ya, who is lah. Nah, kata Islah itu kal imperfect, right? Artinya mengutus. Ya. Nah, di situ kal imperfectnya diterjemahkan apa? Sama RSV. He will send. Berarti bentuknya apa? Future, ya kan? Nah, dia akan mengutus. Oke? Nah, kal imperfect. Nah, sekarang kal imperfectnya itu coba cek lagi. Misalnya di situ ada kata kal verb consecutive perfect. Artinya kan mengambil, ya kan? Nah, iya. Verb consecutive perfectnya jadi apa? RSI terjemahannya apa? Shall take. Jadi future. Nah, gitu. Nanti kamu kasih penjelasannya. Jadi future. Oke, saya kasih tugas ya. Ada pertanyaan nggak? Kasih tugas senang ya. Tandanya mau selesai dah. Kalau belum ngerti ya saya kasih contoh terus nih. Coba buka Mazmur 119 ayat 55. Mazmur 116 ayat 55. Oke, ini gampang ya. Nomor 2.
119 ayat 55. Nomor 2. Bilangan 6 ayat 24. Bilangan 6 ayat 24. Bilangan 6 ayat 24. Nah, hati ini ya, ini singkat tapi belum tentu kalian benar ini. Ya, lihat konteks. Konteksnya. Ya. Nomor 2. Nomor 3. Oke, berikutnya. Yeremia 34 ayat 2. Yeremia 34 ayat 2. Oke, ini semua ya. Nomor 4. Yeremia 36. Tadi 34, sekarang Yeremia 36 ayat yang kedua. Yeremia 36 ayat kedua. Jadi hati-hati, ini ada imperatifnya. Ya. Tadi kita udah belajar imperatif. Oke, terus oke, coba itu aja ya. Satu lagi. Udah berapa soal? Kejadian 28:3. Coba buka Kejadian 28 ayat 3. Oke. Udah. 5 soal ya. Jadi perhatikan verb konsekutifnya, apakah itu perfect, imperfect, imperfect, perfect. Kemudian ada imperatif, ya. Imperatif itu misalnya ada soal seperti ini. Ini
yang tadi yang nomor 4 ya, yang Yeremia 36 tadi. Nah, kalau ini terakhir bentuknya pasif ya. Oke. Yang online ada pertanyaan, Sarah, Nonia? Enggak kok. Kalau ini tugasnya kalian di Word ya, nanti di submit aja ya. Oke, kalau nggak ada kita